Pesugihan Janin Sungsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Lalika Ignis. Wow, kisah ini adalah sequel ya dari Pesugihan Janin Sungsang yang kemarin. Bagaimana dalam episode sebelumnya Maya berhasil selamat nih dari pesugihan yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Rifki. Yang mana Rifki membawa madunya. Yang mana Rifki di sini membawa istri keduanya yang bernama Intan untuk tinggal bersama dalam satu atap, dan ternyata di sini terkuak bahwa Rifki melakukan pesugihan Janin Sungsang. Nah, untuk kisah selanjutnya ini, dipikir Maya udah terbebas nih ketika Rifki dan Intan akhirnya meninggal tuh bersama dengan dukun pesugihannya. Tapi ternyata ada sesuatu yang masih mengincar Maya. Apa sih sesuatu itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Awan hitam bergerombol dengan kilatan petir yang membelah langit malam. Apartemen Gria Lawas yang berada di pojok hiruk-pikuk di pinggiran kota itu terasa lembab. Lampu mati total dengan kegelapan pekat. Pemadaman serentak terjadi hari ini hingga entah sampai kapan. Pemerintah setempat tidak memberikan instruksi yang jelas dan hanya mengungkapkan embel-embel. Kami akan usahakan untuk bekerja keras. Kata-kata retorika yang tidak diinginkan oleh masyarakat menengah ke bawah tidak berguna dan hanya akan menjadi cacian. Ponsel di atas ranjang berdering berulang kali. Seorang wanita muda berjalan tertatih dengan tangan yang memegang erat perutnya yang bergejolak tidak karuan. "Halo," sapanya setelah panggilan diangkat. "Tolong kesini. Aku nggak kuat, sakit." Panggilan itu terputus setelah jawaban dia berikan. Ponselnya terjatuh ke lantai. Tubuh kurus itu terjerembab di samping ranjang. Gelombang rasa sakit yang begitu kuat menerpanya dengan hebat. Perutnya serasa digaruk-garuk dari dalam, dipukul oleh kepalan tangan orang dewasa yang kasar dan panas. Rasanya begitu luar biasa hingga mulutnya hanya bisa terbuka tanpa bisa mengeluarkan jeritan. "Tolong, tolong," pintanya putus asa yang hampir tak terdengar. Apartemen sempit ini terasa lebih menyesalkan. Pintu balkon yang semula tertutup tiba-tiba saja terbuka lebar. Bunyinya berdebum keras membuat wanita tersebut menoleh dan mendapatkan sapuan angin kencang yang mampas tubuhnya hingga menabrak ranjang. Sesosok wanita yang terselimuti kepulan asap hitam melangkah mendekat. Telapak tangannya menengadah. Terlihat tumbuh bunga mawar hitam yang belum mekar, kuncup merahnya tersembunyi dalam sempurna. "Mbak Maya, jagain anakku," ucap sosok tersebut yang hampir tidak terdengar. Suaranya merasuk pada telinga Maya yang terasa panas. Tangannya mencengkram perutnya dengan keras. "Aku nggak mau, Intan. Kalau kamu mau mati-mati aja. Nggak usah ganggu aku lagi." Intan tersenyum lebar. Cahaya bulan bersinar tepat di wajahnya, menampilkan wajah gosong penuh koreng yang menghitam dengan ulat-ulat menggeliat. Maya terpojok antara ranjang dengan Intan yang melangkah semakin dekat. Nafas Maya tercekat tatkala bau gosong bercampur kembang setaman semerbak tercium di hidungnya.
Wajah seram Intan semakin terlihat jelas. Ketika sosok itu berjongkok tepat di hadapan Maya, mata mereka bersinggungan, saling tatap dengan konotasi berbeda. Sawangan aku, Mbak. Gara-gara Mas Rifki aku dadi koyo ngene. Aku nggak terima sampean iso hidup tenang. Sampean harus ngalami apa sing tak rasakno. Jerit Intan sangat keras, mulutnya terbuka lebar tanpa lidah hingga kerongkongannya bisa Maya lihat. Maya spontan menjerit, matanya melotot, tangannya mencengkram spray, menariknya hingga jatuh. Maya, Eling Maya, Eling. Teriakan itu telak membuka kesadaran Maya. Matanya terbuka lebar, langit-langit putih kamar menyambut, matahari bersinar terang, gorden balkon tersibak lebar, tapi pintunya telah tertutup, dan air hujan yang menggenang di sana telah surut. Bangun dulu, terus minum, kata Karin dengan wajah penuh rasa khawatir. Maya mendudukkan diri dan bersandar di sandaran ranjang. Ia terima segelas air yang diberikan oleh Karin dengan tangan gemetar. Baru Maya sadari jika bajunya basah kuyup, rambutnya lepek, dan leher serta punggungnya terasa sakit. Lalu kemudian ia teringat sesuatu. Perutku, perutku Rin. Apa sih? Kenapa sama perut kamu? Perutku, kemarin Intan, perutku sakit banget. Ingatan Maya terasa kacau, perkataannya juga tak kalah membingungkan. Karin menghela nafas kecil. Ia ambil gelas yang hanya diminum seperempat itu dan menempatkannya di atas nakas. Saiki, coba tenang no awakmu. Pelan-pelan aja. Terus ingat apa yang terjadi tadi malam. Maya terdiam panjang, kepalanya menoleh ke arah balkon dan beranjak dari ranjang. Janda yang telah ditinggalkan suaminya sejak 6 bulan lalu itu menyentuh knop pintu balkon, memutarnya pelan dan membukanya. Semilir angin pagi menyambutnya. Embun menetes dari celah atap yang bocor menetes pada pot kecil yang berisi bunga mawar hitam yang belum mekar. Karin ikut berdiri, berjalan mendekati Maya yang membalikkan badan, menghadap dirinya dengan wajah pias. Dia berdiri di sini, Rin, kata Maya memulai. Kening Karin terlibat penasaran. Intan? Iya, dia berdiri di sini, wajahnya gosong, lidahnya nggak ada, tapi dia masih bisa ngomong dengan jelas sama aku. Memangnya ngomong apa dia? Karin melangkah lebih dekat. Dia bisa melihat mata Maya bergetar samar, nafasnya mulai memburu. Dia bilang dia nggak akan biarin aku hidup tenang. Dia bilang aku juga harus ngerasain apa yang dia rasakan. Bagian apa? Yang mana? Dia mau kamu ngerasain apa? Tanya Karin penuh tuntutan. Maya memegangi perut yang datar. Ia raba dengan gemetar. Tadi malam waktu aku nelpon kamu, tepat setelah listrik padam, perutku rasanya sakit banget. Rasanya seperti ada yang garuk perutku pakai kuku panjang yang tumpul tapi brutal, seperti lagi robek dan cari jalan keluar dari dalam. Pupil mata Karin melebar. Ia tekan kedua pundak Maya, keduanya bertatapan dengan intens. Kamu diikhlaskan? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang akan Karin lontarkan setiap Maya bermimpi yang macam-macam. Kejiwaan Maya setelah tragedi besar di hidupnya yang membakar hidup-hidup suami dan istri kedua suaminya itu telah meluluh lantakan kekuatan Maya. Kekuatan yang selalu Maya yakini dalam hati dan pikirannya, jika selagi masih ada suami di sampingnya, tuntutan dan tekanan dari mertua soal anak bukanlah masalah besar. Jadi, tatkala Intan datang dengan seorang anak, kepercayaan Maya telah hilang perlahan bersamaan dengan perasaan dan akal sehat yang terbakar hidup-hidup sama seperti Rifki dan Intan. Maya pindah ke kota juga bukan tanpa alasan. Setelah rumahnya hangus terbakar dan polisi menindaklanjuti kasus ini sebagai kecelakaan murni karena arus pendek, Maya memutuskan hubungannya dengan sang mertua dan menghilangkan jejak dari sana. Selama 6 bulan ini, Karin selalu mengatur jadwal Maya dengan psikolog yang ada di kota.
mencoba menata kembali kejiwaan Maya yang amburadul tak karuan. Kamu ingat kan apa kata Pak Ustadz? Karin menekankan apa yang ia ucapkan dengan sangat serius. Kalau kamu bisa ikhlas, semuanya akan hilang. Tapi kalau kamu masih menaruh dendam, itu bisa jadi jalan masuk buat mereka yang masih tak senang untuk mengacaukan pikiran kamu lebih dari saat ini. Aku tahu, tapi perutku rasanya kencang, Rin. Kayak ada sesuatu yang tumbuh, balas Maya tanpa menyangkal. Kalau itu yang kamu rasakan, setelah sesi terapimu besok, ayo pergi ke kenalanku. Semoga dia bisa lihat dan selesaikan masalah ini sampai ke akarnya. Kamu harus hidup, Maya. Urip iku mung siji kali tok. Gak ono balenan. Hal-hal koyok ngene gak seharusnya ganggu hidup kamu. Rifki mati, Intan mati, tapi kamu hidup. Dan kalian wes gak punya hubungan lagi. Ikhlas. Jangan biarkan mereka ambil jiwa kamu. Maya menganggukkan kepalanya, mencoba merenungi apa yang dikatakan oleh Karin. Secerca rasa simpatik merasuk ke dalam jiwa Maya. Makasih, Rin. Makasih banget kamu masih mau nemenin aku yang lagi kacau kayak gini. Padahal kamu seharusnya sibuk sama persiapan pernikahan kamu. Karin tersenyum lebar. Maya, kamu itu kan sahabat aku. Kamu yang bantu aku bertahan sampai sekarang. Kalau kamu kesusahan ya aku wajib bantu kamu dong. Cukup ingat kalau kamu gak sendirian, oke? Keduanya berjalan masuk ke dalam dan pintu balkon ditutup. Sedetik selanjutnya, pot berisi mawar hitam itu mulai mekar perlahan. Bau amis dan genangan darah menghiasi kelopak dan tanah bekas hujan tampak menakutkan. Di dalam apartemen sempit itu, Karin bercerita bahwa ia menemukan Maya tergeletak di bawah ranjang, tertutupi dengan spray ranjang. Pintu balkon terbuka lebar, air hujan menggedang, dan pipa saluran tersumbat. Jadi, Karin pun membereskan semuanya hingga Maya terbangun beberapa jam kemudian. Mereka memasak bersama. Karin hanya memotong buah di kursi makan, sedangkan Maya menyiapkan sarapan. Dari arah belakang, Karin memperhatikan tubuh Maya yang terlihat sangat kurus, hingga lekukan tulangnya bisa terlihat jelas. Mai, kamu rutin konsumsi obat dari dokter kan? Ya, obat yang dimaksud Karin adalah obat resep dari dokter mengenai kesehatan Maya yang menurun 2 bulan lalu. Iya, aku minum kok. Maya menjawab seraya mengaduk panci sup dan mencicipi sedikit. Maya bukan tipe orang yang akan mudah berbohong, dan Karin sangat tahu hal itu. Jadi, satu jawaban dari Maya sudah cukup membuktikan pertanyaannya. Tapi gerak-gerik Maya dengan tulang yang menonjol terasa tidak biasa. Karin mengirim pesan pada Adi, calon suaminya, untuk menjemputnya ke sini karena ia tadi diantar dan meminta Adi untuk mengantarkan mereka ke orang pintar yang sempat ia usulkan pada Maya tadi. Ketika mereka baru akan makan, bel apartemen berbunyi. Karin segera berdiri. Kayaknya itu Adi deh. Aku udah bilang minta antar untuk orang pintar. Kayak yang tadi aku bilang. Alis Maya menyatu. Aku pikir kita kesananya besok, setelah sesi terapi. Lebih baik sekarang. Lebih cepat lebih baik. Tukas Karin tajam. Maya hanya menganggukkan kepala dan membiarkan Karin membuka pintu, sedangkan ia mengambil piring satu lagi untuk Adi. Hubungan Karin dan Adi terjalin lumayan singkat. Mereka bertemu saat acara bonding perusahaan tempat mereka bekerja. Karin di divisi keuangan, sedangkan Adi di bagian pemasaran. Setelah menjalin perasaan selama 1 tahun, keduanya akhirnya mantap untuk ke jenjang yang lebih serius. Adi juga tahu tentang apa yang telah terjadi pada kehidupan Maya. Psikolog yang menanganinya sekarang juga adalah kenalan Adi, dan Maya bersyukur Adi yang lembut, sopan, dan gentle bertemu dengan Karin yang penuh tanggung jawab, dewasa, dan tulus. Mereka akan menjadi pasangan yang cocok. Ketiganya makan dengan hangat dan berkumpul di ruang tamu sempit milik Maya. Jam 11 siang,
Matahari telah naik, sinar yang panas menyengat mengawali tanggal pertama di bulan Maret. Mobil berjalan cukup lancar, melewati padatnya jalanan kota menuju jalan desa di pinggiran. Jalan yang beraspal mulai berganti dengan kerikil-kerikil tajam yang membuat perjalanan terasa tidak nyaman. Sepanjang perjalanan memasuki desa, Maya hanya bisa melihat pohon-pohon tinggi yang padat di samping jalanan. Warna hijau dan kesegaran alamnya membuat Maya menurunkan kaca jendela mobil dan mendekatkan wajahnya ke sana. Ia hirup aroma segar yang perlahan mengisi paru-parunya yang mungkin saja sudah terisi penuh oleh asap dan polusi kota. Namun, ketika Maya mencoba menikmati waktunya sebentar, tiba-tiba saja aroma segar yang ia cium tadi perlahan berubah menjadi bau gosong bercampur karat yang lumayan tajam. Dan tepat saat Maya mengalihkan pandangannya ke jendela sisi kanan, dia melihat ada seseorang yang berdiri di rentetan pepohonan dengan sangat jelas. Tubuh Maya menjadi kaku, dan entah pengulangan waktu atau bagaimana, setiap beberapa saat kemudian sosok itu tetap berdiri dengan tegak menatap Maya dengan mata merah yang seluruh tubuhnya gosong. Nafas Maya tercekat, paru-parunya terasa kosong, udara berhenti berembus, dan nafasnya sesak. "Kayaknya kamu salah jalan deh," kata Maya ketika menyadari mereka telah berputar di tempat yang sama selama 4 kali. Adi melirik ke jas spion depan dan mendesah kecil. "Itu coba kamu sadarin Maya deh, biar kita bisa balik ke jalan yang benar." Karin spontan menoleh dan mendapati Maya yang terpaku menatap keluar jendela dengan mata kosong. Karin segera membungkuk maju ke belakang, menepuk pundak Maya dengan keras. Kamu kenapa sih?" Saat itu juga, Maya merasakan udara kembali memasuki paru-parunya. Ia bernafas tersengal-sengal, matanya yang berembun menatap Karin yang masih mencondongkan diri ke arahnya. "Kamu lihat apa sih?" tanya Karin dengan pertanyaan yang berbeda dari sebelumnya. "Aku tadi lihat orang gosong, matanya merah, berdiri di sisi jalan setiap berapa ratus kilo mobil ini berjalan." Adi menjentikan jari jahil ke pinggang Karin yang membuat wanita itu mendesih sakit. Itu yang buat kita tersesat dan jalannya cuma muter-muter aja." Beberapa saat kemudian Adi berkata lagi, "Tuh, lihat depan sana, kita udah sampai." Karin kembali ke tempatnya dan ikut turun dari mobil disusul Maya yang masih agak linglung. "Ini rumah Ki Suryo. Dia bukan dukun jahat kan?" Karin melontarkan pertanyaan itu seraya mengamati keadaan di sekitar pondok kecil di depan sana. "Dia itu bukan dukun, hanya orang pintar. Kiblatnya pun gak disihir atau ilmu perdukunan, tapi tentang kepercayaan dan Al-Quran," jawab Adi membantah perkataan calon istrinya. Maya yang berdiri di tengah-tengah melirik bergantian. "Jadi dia ustadz?" "Gak juga sih ya cuma orang yang ngerti aja." Jawaban itu membuat sudut bibir Karin berkedut. Ia dekat lengan Maya dan berjalan lebih dulu. Adi segera menyusul dan mereka menaiki anak tangga kecil menuju pondok dan mengetuk pintu yang terbuat dari anyaman bambu dengan pelan. "Assalamualaikum Ki Suryo, saya Adi, anaknya Pak Tende." Tidak ada jawaban. Yang ada hanya semilir angin khas perdesaan dan suara jangkrik yang terdengar samar di kejauhan. Maya mencoba mengetuk pintu, tapi belum sempat ia mengucap salam, terdengar suara dari belakang mereka. "Kuncinya itu cuma ikhlas. Tapi kenapa itu terasa sangat sulit untukmu, nak?" Ketiganya spontan berbalik badan serentak dan menatap seorang laki-laki tua. Punggungnya membungkuk dengan tongkat penyangga tubuh di sisi kanan, wajahnya penuh keriput, matanya cekung, dengan bola mata terang yang membuat Maya bergetar di tempat. "Ki Suryo," sambut Adi dengan sopan.
Laki-laki dewasa itu menyalami tangan Ki Suryo yang diikuti oleh Karin. Saat Karin akan melepaskan tangannya, Ki Suryo menahannya lalu berkata, "Kamu cocok sekali dengan Adi. Permasalahan kalian tidak akan jauh dari perbedaan pendapat dan selisih kecil lainnya, tapi itu tidak akan berpengaruh dengan pernikahan kalian nanti. Cukup satu anak saja, dua anak akan membuat kalian sering bertengkar karena perbedaan keputusan. Ibumu sangat mencintaimu, Karin. Dia meninggalkan wewangian yang menyelimuti hatimu tetap bersih dan terjaga." Karin tertegun mendengar semua perkataan dari Ki Suryo. Ia cukup percaya diri dengan pernikahannya bersama Adi. Semua yang dikatakan oleh Ki Suryo ia terima dengan baik. Hanya saja saat di bagian ibunya yang meninggalkan wewangian suci untuk menjaganya membuatnya terharu dan sedih. "Terima kasih dengan segala doa yang Ki Suryo berikan untukku dan juga untuk ibuku. Kalau Ki Suryo bisa melihatnya, tolong sampaikan rindu dan rasa terima kasihku padanya." Ki Suryo menganggukkan kepalanya. Setelah itu, pandangannya beralih pada Maya yang bergantian menyalami tangan Ki Suryo. "Nah," panggilnya seraya menahan tangannya seperti pada Karin tadi. Mata mereka saling beradu, seolah saling memberikan peringatan satu sama lain. Tapi Maya sendiri bingung eksistensi apa yang terjadi di antara mereka. Ki Suryo melepaskan tangan Maya, lalu mempersilahkan mereka semua untuk masuk ke dalam pondok kecilnya. Ketika pintu terbuka, Maya, Karin dan Adi langsung disambut oleh semerbak wangi kayu cendana yang menenangkan. Baunya membuat hati tenang dan terasa aman. Ki Suryo menyuruh mereka duduk lesehan di atas tikar, sedangkan laki-laki tua bungkuk itu masuk ke dalam dan mengambil sesuatu. Maya memperhatikan seisi ruang tamu pondok sempit ini. Ada jajaran kaligrafi yang terpajang di dinding di bagian pintu ruang tengah. Lalu ada rak tinggi berisi kitab-kitab dan Al-Quran. Di bagian dinding kayu belakang Maya terdapat kaligrafi ayat kursi yang ketika ia baca, Maya merasakan gejolak aneh di hatinya. Terasa pedih dan sesak. Tapi semua itu teratasi dengan wangi kayu cendana yang ternyata ada di samping Maya, tepat di pojok ruangan. Wewangian itu ditempatkan di mangkok kayu tanpa penghalang, jadi wanginya menebar. Dia bukan ustadz, juga bukan dukun. Jadi apa? Karin berbisik pada Adi. Adi yang mendapat pertanyaan itu menoleh, menatap Karin dengan wajah bingung. "Kalau nggak boleh punya anak dua, gimana kalau 4 anak?" Sekali lagi, Karin merasa sudut bibirnya berkedut. Ia hanya bisa menghela nafas pelan. Maya yang mendengar percakapan tidak jelas itu hanya bisa menahan tawa. Tak lama kemudian, Ki Suryo kembali dari dalam. Di tangannya terdapat sebuah kendi kecil dengan 2 gelas plastik. Orang tua tersebut duduk di depan mereka, menuangkan air dan menyuruh untuk diminum. "Minum dan baca basmalah terlebih dahulu," peringat Ki Suryo. Karin dan Adi tidak terjadi apa-apa setelah meminumnya, tapi berbeda dengan Maya. Dahi wanita itu terlibat. Tangannya turun meraba perut yang terasa ada yang bergerak dari dalam. Tidak sakit, hanya saja terasa aneh dan ganjil. "Ki," panggil pelan. Ki Suryo menganggukkan kepalanya. Mata jekung itu menatap Maya lama, lalu berkata, "Dia sudah memasuki tubuhmu sejak 6 bulan yang lalu. Apa kamu baru merasakannya baru-baru ini?" Maya tertegun mendengar itu. Dia paham apa yang dikatakan oleh Ki Suryo, tapi ia tetap butuh validasi dari apa yang ia pikirkan. "Apa maksudnya dia, Ki?" "Janin Sungsang itu sudah ingin lahir," tugas Ki Suryo dengan nada tajam. "Manusia yang menginginkan harta, bahkan setelah dia mati, itu bukan manusia, tapi setan kurang ajar.
Bagaimana bisa kamu menikah dengan setan seperti itu, nak? Yang membuat kamu tidak bisa hamil adalah para jin yang telah memakan setiap janin yang tumbuh di badanmu. Padahal kamu sehat, tidak punya masalah apapun. Penjelasan itu seolah menyadarkan Maya dari alam bawah sadarnya. Suami saya menggunakan bayi saya untuk pesugihan. Benar, jawab Ki Suryo. Semuanya menjadi jelas. Ada secerca cahaya untuk Maya ke depannya untuk memiliki anak, dan hal itu membuatnya senang. Namun, ada beberapa hal yang membuat Maya bingung. Bukannya janin sungsang itu sudah lahir ya, Ki? Intan udah ngelahirin dia. Tapi kenapa malah masuk ke tubuhku lagi dan minta dilahirkan? Pertanyaan yang bagus. Janin itu memang sudah lahir, tapi kekuatannya yang hanya sedikit sudah habis untuk membunuh suamimu dan dukun yang membantu ritual mereka. Dia tidak bisa menyertai ibunya dan tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat. Ada jeda yang cukup panjang sebelum Ki Suryo meneruskan perkataannya. Saat kamu dalam kondisi lemah, jiwa rentan dan linglung, pada saat itulah janin sungsang merasuki tubuhmu dan berkembang, mengambil alih hampir seluruh kesadaranmu yang tersisa. Dia ingin lahir kembali dengan kekuatan penuh dan meneruskan perjanjian persugihan janin sungsang yang dilakukan oleh suamimu. Maksud perjanjian pesugihan itu belum terputus? Ada orang lain yang menginginkannya? Karin tidak bisa menahan rasa keingintahuannya. Bukan orang lain yang menginginkannya, tapi suami Maya sendiri yang masih meneruskannya. Jawaban itu membuat Maya teringat dengan sosok laki-laki gosong dan mata merah yang menyesatkan perjalanan mereka ke sini. Dia masih hidup, Ki? Maya bertanya dengan suara yang hampir tak bisa keluar. Ki Suryo menggelengkan kepalanya. Dia sudah mati. Tapi keserakahannya atas harta tidak lantas padam begitu saja. Jika perjanjian ini berhasil dan janin itu lahir dengan benar, maka suamimu akan menjadi sosok terkuat yang bisa mengancam hidupmu. Keheningan merebak, mencekik tentang fakta yang baru saja diumbar. Adi menggenggam tangan Karin cukup erat, saling melirik satu sama lain. Keduanya menoleh pada Maya yang terdiam. Kalau begitu, Ki, apa yang bisa dilakukan untuk menggagalkan pesugihan itu? Kini Adi yang bertanya. Jalan satu-satunya adalah membuang janin itu sebelum lahir. Kepala Maya yang semula tertunduk kini terangkat. Matanya bergetar menatap Ki Suryo. Ki, bisakah Anda menolong saya? Saya akan melakukan apapun. Apapun yang Anda minta akan saya berikan. Tolong selamatkan nyawa saya. Karin menarik pundak Maya yang lemas merapat pada tubuhnya. Ya, Ki, tolong saudara saya. Apapun yang dibutuhkan akan kami berikan. Ki Suryo menuangkan air itu lagi, lalu memberikannya pada Maya. Minum lagi, nak. Ucapkan bismillah dan istighfar 7 kali, baru minum ini. Maya menurut. Ia melafalkan bacaan bismillah dan istighfar masing-masing 7 kali dan meminum air tersebut. Air itu adalah air ruqyah yang memang disediakan oleh Ki Suryo untuk siapapun yang datang ke sini. Besok malam kita harus ke tempat di mana ritual pernah dilakukan. Kita harus mengeluarkan janin itu dari tubuhnya dan menghancurkannya untuk selamanya. Ki Suryo berbicara pada Adi dan keduanya menganggukkan kepala. Mereka berpamitan setelah berbasa-basi antara Adi dan Ki Suryo tentang ayah Adi yang berteman akrab dengan Ki Suryo. Mereka juga akan kembali menjemput Ki Suryo besok malam setelah maghrib untuk pergi ke desa Kaliwati. Sebelum mereka pergi, Ki Suryo mendekati Maya dan berbisik. Sholat, Dok. Memohonlah untuk kedamaian hati, untuk ikhlas kamu, dan untuk dirimu sendiri. Allah pasti akan memberikan kemudahan pada hambanya yang selalu ingat padanya. Pot bunga mawar hitam di balkon kamarmu
Bawa juga besok. Itu adalah salah satu sumber kedatangan janin sungsang tersebut. Ketika mereka berjalan melewati jalan raya besar, matahari sudah turun tergantikan dengan bulan. Azan berkumandang, Adi memberhentikan mobilnya di sebuah masjid terdekat dan mereka ikut sholat berjemaah di sana. Di rakaat terakhir, Maya merasa dadanya sesak, rasa sakit. Atas perlakuan Rifki padanya membuatnya sangat menderita. Rifki berulang kali bermain wanita di belakangnya, lalu membawa pulang Intan yang hamil anaknya sebagai istri siri. Lantas baru tadi Ki Suryo memberitahunya, jika setiap ia hamil, janin miliknya akan ditumbalkan oleh Rifki untuk pesugihannya. Anak-anaknya, buah hati yang ia inginkan selama bertahun-tahun. Mereka bukan tidak pernah bisa ada, tapi mereka pernah ada, namun harus dibunuh keji oleh ayah mereka sendiri. Pedih hati Maya, tangisannya membuat beberapa orang mendekat dan memberikannya sepatah dua kata untuk menguatkan Maya. Karin hanya terdiam, ikut merasakan getirnya kehidupan Maya. Setelah selesai sholat mereka pun pulang. Adi mengantar Maya tepat di depan gerbang apartemen Gria Lawas. Karin menurunkan kaca mobil. Kalau ada apa-apa, telepon ya. Setelah maghrib besok kita berangkat. Maya mengangguk. Ia melambaikan tangan mengiringi kepergian Adi dan Karin. Kamar apartemennya ada di lantai 4. Tidak ada lift, yang ada hanya anak tangga sampai ke lantai teratas, lantai 5. Dengan langkah gontai, pikiran bercabang dan badan terasa lemas dan sakit, Maya terus menaiki tangga sekuat yang ia bisa. Sejenak, ia terduduk di lantai 2, lalu kembali melangkah menuju lantai 3 dan 4. Saat memasuki apartemen, suara azan Isya terdengar dan entah kenapa Maya bergegas memperbarui wudhu dan sholat di dalam kamar. Di akhir salam, ia menengadah bersimbah air mata. Ya Allah, lapangkanlah dada hamba sehingga ikhlas bisa saya lakukan. Jauhkan semua yang jahat dan berikan saya ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Setelah sholat, Maya merasa kantuk menyerang. Matanya terasa berat. Ia tertidur begitu saja dengan mukena yang masih terpakai. Mbak, lahirno anakku mbak. Suara lirih dan serak itu terdengar di telinga Maya. Maya terbangun perlahan dan duduk masih di atas sajadah. Tepat di samping Maya terduduk sosok Intan dengan wajah gosong, mulut terbuka tanpa lidah. Maya kaku di tempat, dadanya berdegup dengan kencang. Aroma busuk yang menguar dari tubuh Intan membuatnya mual. Ojo dibuang anak iki mbak, iki anakmu juga, ucap Intan lagi. Kali ini wajahnya lebih mendekat pada Maya. Sampean kok ingin punya anak, Mbak? Kalau Mbak bunuh anak ini, itu sama saja Mbak bunuh anak Mbak sendiri loh. Anak yang tumbuh di rahim Mbak selama beberapa bulan, makan dari Mbak dan semuanya dari Mbak. Suara itu mendayu begitu memilukan. Mata mereka saling mengunci. Maya dengan tatapan penuh ketakutan, Intan dengan tatapan penuh tekanan. Aku gak mau ngelahirin anak ini. Entah dapat kekuatan dari mana Maya bisa mengatakan hal tersebut dalam satu tarikan nafas. Mata Intan melotot, kepalanya miring ke kiri dengan gerakan patah-patah. Kemudian tangan yang gosong dan penuh koreng mencekik leher Maya kuat. Maya mencoba mendorong Intan, tapi tidak bisa. Perlahan tubuhnya terangkat, kakinya tak lagi menapak tanah. Dalam kondisi seperti itu, Maya tiba-tiba teringat sesuatu. La ilaha illallah, ucapnya pelan terbata-bata. Terus ia ucapkan hingga Intan melepaskan cekikannya dan menghilang begitu saja. Tubuh Maya terduduk dengan keras. Ia terbatuk-batuk, merasakan lehernya yang sangat sakit akibat cekikan tadi. Keesokan harinya, setelah maghrib berakhir dan menjemput Ki Suryo dari pondok, mobil yang dikendarai oleh Adi meluncur menuju desa di mana rumah Maya berada. Rumah
yang sebagian telah hangus. Hanya ada serpian kaca, dinding kosong, dan sebuah kebun mawar yang tumbuh tepat di ruangan kamar Intan, tempat ritual petaka itu dilakukan. "Mawar itu sama seperti mawar yang tumbuh di potmu," kata Karin dengan suara tercekat. Adi baru datang dengan membawa barang bawaan Ki Suryo yang berisi air rukiah, kain kafan polos, garam kasar, dan serbuk daun bidara. Ki Suryo mendudukkan dirinya di tempat yang sama, di tempat dukun yang dulu duduk. Beliau juga menyuruh Maya untuk duduk di tempat yang terakhir kalinya. "Kalian bisa menunggu di mobil. Saya akan menyelesaikan ini bersama Maya," ucap Ki Suryo seraya memejamkan mata dan mulai merapal doa-doa. Tasbih di tangannya terus bergulir dengan cepat. Adi memaksa Karin pergi, meskipun sebenarnya Adi juga enggan pergi dari sana karena ia penasaran. Tapi permintaan Ki Suryo pasti ada sebabnya dan mereka tidak bisa mengabaikan begitu saja. Setelah Karin dan Adi pergi, Maya menunduk, menatap pot mawar hitam yang ia bawa dari apartemen, lalu pandangannya menyusuri bunga mawar hitam yang juga tumbuh di sekitaran. Sewaktu investigasi kepolisian 6 bulan lalu, Maya iseng mengambil bunga mawar hitam kecil yang ada di sini dan ia berpikir bunga itu tidak akan tumbuh lagi di sana, tapi siapa tahu malah menjadi kebun kecil yang menyeramkan. "Sebelum kesini kamu sudah sholat?" tanya Ki Suryo. "Sudah, Ki." "Wudu masih terjaga?" "Masih." "Ucapkan istighfar sebanyak yang kamu bisa tanpa henti." Ki Suryo dengan bantuan tongkatnya berjalan mengelilingi Maya sembari menaburkan serbuk bidara dan garam kasar melingkari Maya. Setelah itu, Ki Suryo duduk kembali di tempat, mengambil mawar hitam di pot, mengeluarkannya dari sana dan menanamnya di tanah hitam langsung. Ki Suryo menempatkan tongkatnya berdiri bersandar pada kayu rumah yang masih berdiri kokoh. Tangan kanannya memegang Al-Quran, tangan kirinya memegang tasbih yang terus bergulir. Doa-doa dan ayat-ayat ruqyah mulai Ki Suryo baca. Suhu dalam ruangan dengan atap terbuka itu perlahan menurun. Kabut hitam mulai keluar dari sela-sela dinding dan ubin yang retak, dan saat itu juga Maya merasakan perutnya bergejolak lagi. Ada sesuatu yang menendangnya hingga kaku, mengamuk tidak karuan. Ki Suryo semakin keras membacakan bacaannya. "Fokus Maya, fokus tentang rasa ikhlas dan keinginan untuk menyudahi semua ini." "Jangan, Mbak, jangan!" jerit sosok Intan yang muncul dari balik dinding retak tersebut. Wajahnya yang menyeramkan semakin terlihat buruk dengan kegelapan yang melingkupi. Maya tercekat. Dia melihat Intan dengan ketakutan, tapi ia tidak menghentikan bacaannya. "Itu anak kita, Mbak. Anak itu akan lahir dan jadi anak kamu, sama kayak yang dikatakan Mas Rifki." Intan ingin mendekati Maya, tapi lingkaran garam kasar dan daun bidara yang mengelilingi Maya menghentikannya. "Maya sayang." Tiba-tiba sosok Rifki dengan pakaian rapi, wajah tampan dan teduh, dan mulut manis seperti semasa hidup terdengar di tengah Maya. Ilusi itu tercipta bukan tanpa alasan. Ki Suryo membuka mata, menatap dua entitas jahat yang mengelilingi Maya, merayu Maya untuk menghentikan ritual membuang janin dan pemutusan perjanjian darah pesugihan. "Istighfar Maya, jangan sampai berhenti." "Maya, jangan Maya," teriak Rifki yang kini berubah dengan cepat menjadi sosok tinggi besar hitam gosong dan tangan panjang yang ingin menjangkau Maya tapi tidak berhasil. "Maya, kau harus melahirkan anak itu. Jangan bunuh anak itu. Dia satu-satunya jalan yang bisa aku dapatkan untuk lahir kembali dan meraih kekayaan yang aku inginkan." Sosok Rifki yang buruk rupa dan menyeramkan itu mengamuk. Langit yang awalnya tenang bergemuruh.
Awan mendung merangkak di atas, kilatan kecil keluar dari sana. Hujan perlahan turun membasahi mereka. Astagfirullah, 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 ucap Maya berulang kali. Hatinya berdenyut takut, perutnya semakin terasa sakit, pedih, membuatnya ingin sekali berteriak, mengeluarkan apa yang terpendam. Dia ingin merasa lega. Maya tidak ingin merasakan takut ini terus-menerus. Rifki dan Intan sudah mati, mereka seharusnya sudah hilang menjadi abu setelah terbakar waktu itu dan tidak lagi mengganggunya. Anak ini bukan anaknya dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Enggak mbak, itu anakmu, jangan bunuh dia, jeritan Intan semakin melengking. Sosok Rifki juga dengan brutal mencoba menembus pertahanan yang dibuat oleh Ki Suryo. Setiap kali Rifki mencoba maju, dia akan terbental ke dinding, terus berulang tanpa henti dengan teriakan yang membimbing hingga menyakiti telinga Maya. Maya, lahirkan anakku, lahirkan dia. Jangan sesekali kamu berani menolak permintaanku kalau kamu gak ingin hidup sengsara. Mendengar ancaman dari Rifki, sontak Maya berhenti berucap istighfar. Tembok pembatas tak kasat mata itu perlahan mengendur. Ki Suryo yang fokus dengan janin sungsang yang sudah ingin lahir seketika membuka mata. Maya, lanjutkan istighfarmu, jangan berhenti. Maya tersentak sepersekian detik dan kembali mengucapkan astagfirullah berulang kali. Air hujan membasahi baju dan rambut Maya. Tubuhnya bergetar kedinginan. Berhenti Maya, berhenti. Rifki menggunakan kepalan tangan yang besar memukul tembok pertahanan dengan kuat. Ki Suryo bergetar di tempatnya. Ia tak bisa lama-lama mempertahankan pelindung Maya, jadi ia bergegas menyelesaikan bacaannya dan menyuruh Maya untuk mengambil air ruqyah dan menuangkannya ke atas bunga mawar hitam yang ia tanam tadi. Maya, ambil air ruqyah, siramkan ke atas bunga. Lalu ambil kain kafan, cabut semua bunga mawar hitam yang ada di lingkaranmu, bungkus dengan kuat. Maya faham. Ia bergerak mengambil air ruqyah, menuangkannya di atas bunga, lalu mengambil kain kafan, mencabut bunga-bunga mawar di sekitar, dan membungkusnya dengan erat. Sudah Ki, suara Maya bergetar. Matanya hampir tak bisa terbuka karena curah hujan yang semakin deras. Ki Suryo menggenggam kain kafan berisi bunga mawar tersebut, membacakan ayat-ayat pelebur kejahatan yang di detik yang sama Maya terjengkang ke belakang, perutnya menonjol, kepala dan tangan kecil terbentuk di perutnya seakan ingin lahir kedua kali dengan cara merobek perut inangnya. Ki Suryo langsung menaburkan garam kasar dan air ruqyah di perut Maya. Kemudian Maya melotot, merasakan ada yang keluar dari perutnya. Tenggorokannya terasa disodok oleh sesuatu yang begitu panas, keras, dan begitu menyakitkan. Maya, sebelum janin itu lahir dan merobek perutmu, kamu harus lebih dulu memuntahkannya dan menggagalkan kelahirannya. Ki Suryo meminumkan air ruqyah yang tersisa sedikit yang telah bercampur dengan air hujan pada Maya. Ketika air itu mengalir melewati tenggorokannya, Maya tersedak. Ia terbatuk hebat, tenggorokannya panas, sesuatu ingin keluar dari sana. Ki Suryo menarik Maya untuk membelakanginya. Ia usap lembut punggung Maya dengan membacakan surat Al-Falaq. Lepaskan Maya, semuanya lepaskan. Maya membungkuk, memuntahkan sesuatu dari perutnya yang berupa gumpalan daging menjijikan. Maya merasa akan muntah lagi, tapi Ki Suryo menginterupsinya. Ambil janin itu, letakkan di kafan dengan mawar tadi. Dengan perasaan jijik luar biasa, Maya menangkup daging merah menjijikan itu dengan telapak tangannya dan menempatkan di dalam bungkusan yang telah dibuka. Maya, jangan Maya. Rifki masih menggila di sana dan Ki Suryo kembali membungkus kain kafan itu, menggenggamnya dan memusatkan energi dan doa hingga bungkusan kafan itu terbakar, memancarkan percikan api yang membuat Maya bergerak mundur. Untuk terakhir kalinya, Ki Suryo bertanya pada Maya, "Nah, kamu
kamu sudah ikhlas. Bibir Maya terkatup, terbuka dan tertutup tanpa bisa menjawab. Tubuhnya menggigil, bibirnya bergetar. Jawab, sentak Ki Suryo. Iya, saya sudah ikhlas, jawab Maya lantang. Pandangan Maya beralih pada Rifki dan Intan yang mengamuk luar biasa, teriakannya menggema. Maya menatap Intan yang menangis terisak dalam keputusasaan karena anaknya yang telah ia bunuh. Lalu pada Rifki yang sudah mati pun masih memikirkan kekayaan. Setan itu meraung, membuat langit mengkilat dengan petir yang menyambar. Intan, Mas Rifki, aku sudah ikhlas dengan apa yang kalian perbuat padaku. Meskipun kalian tidak memiliki kesadaran tentang kesalahan kalian, aku memaafkan kalian dan selalu berdoa agar kalian diampuni dosanya dan tenang di alam sana. Selesai Maya mengatakan itu, sosok Intan dan Rifki perlahan melebur menjadi abu. Hujan perlahan mereda. Maya tersungkur di samping kain kafan yang isinya telah menjadi abu. Alhamdulillah. Ki Suryo mengelus rambut basah Maya dengan lembut. Ikhlas dan memaafkan bukan hanya tentang menerima takdir. Justru itu bisa membuat kamu hidup lebih baik. Terus hidup lebih baik, Maya. Kamu akan mempunyai keluarga yang lebih baik dan bahagia. Tak berselang lama, Adi dan Karin datang dengan senter kecil karena listrik setempat tiba-tiba saja mati. Karin membantu Ki Suryo berdiri, sedangkan Adi membopong Maya yang pingsan dengan tubuh dingin dan pucat pasi. Mereka pergi ke rumah sakit dan Maya mendapatkan perawatan. Semuanya telah berakhir. Yang tersisa hanyalah kehidupan manis yang lebih terang yang menunggu mereka pada langkah selanjutnya. Maya tidak akan pernah melupakan Intan dan Rifki karena merekalah titik balik dari kehidupannya saat ini. Namun, ia tetap akan melangkah ke depan tanpa memikirkan mereka lagi karena Maya telah ikhlas. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lalika Ignis. Oh, akhirnya ya. Maya benar-benar terbebas dari semuanya. Dan di sini ngeselin banget ya si Rifki sama si Intan. Terutama Rifki nih. Dari dia masih hidup, terobsesi banget buat jadi orang kaya sampai akhirnya melakukan pesugihan dan membunuh calon-calon anaknya tuh, janin yang dikandung oleh Maya. Sampai meninggal sekalipun, itu rohnya masih gentayangan dan masih pengen kaya. Parah banget ya si Rifki ini. Dan Intan juga sama, tapi Intan di sini korban ya teman-teman ya. Dan saya suka nih apa yang dikatakan Pak Ki Suryo ya, Ki Suryo pada Maya, bahwa inti dari semuanya adalah keikhlasan. Karena ya memang selama ini Maya belum ikhlas tuh. Maya belum bisa memaafkan ketika mengingat Rifki menyakiti hatinya. Rifki main dengan wanita-wanita lain di belakangnya sampai akhirnya menikahi wanita lain dan istri-istrinya itu dibawa tinggal satu atap. Dia sakit hati buat apalagi ketika mengingat dia telah membunuh janin-janin yang ada di dalam perut Maya selama ini. Jadi Maya tuh nggak mandul. Jadi Maya sebenarnya bisa hamil tapi ditumbalkan terus tuh sama Rifki. Nah, Maya belum bisa memaafkan itu semua. Sehingga masuklah pengaruh negatif tuh ke Maya. Dan akhirnya lewat Ki Suryo disampaikan bahwasanya hanya keikhlasan yang bisa menghilangkan semua. Pada akhirnya alhamdulillah Maya terbebas dari semuanya. Luar biasa, ini keren banget kisahnya ya. Dan banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah ini. Lalika Ignis, terima kasih banyak atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik ya teman-teman ya. Dan boleh juga minta tolong untuk share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.